Shalom, damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita yang kita kenal dalam Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, dan yang bersama kita melalui roh dan firman-Nya, kiranya memenuhi hati dan pikiranmu dalam menerima berkat melalui firman yang sampai kepada kita. Amin. Firman yang akan kita renungkan pada kesempatan ini ditentukan dari surat Apostol Paulus kepada jemaat di Galatia pasal 6 ayat 1 sampai 10 yang juga akan dikhotbahkan di kebaktian Minggu ketiga setelah Trinitatis tanggal 3 Juli tahun 2022. Marilah kita baca bersama-sama. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa dia berarti padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya, tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Demikian firman yang akan kita renungkan dan pahami untuk menguatkan iman dan tekad kita melakukan ajaran Tuhan Yesus Kristus yang disampaikan Paulus apostelnya itu. Tema renungan kita berbuat baik kepada semua orang. Berbuat baik kepada semua orang. Yang berbahagia dan mendapat berkat adalah yang mendengar, menghayati, dan melakukan perintah Tuhan. Amin. Marilah kita temukan satu persatu apa yang dapat kita nikmati dari firman yang menjadi santapan rohani kita ini. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, saling menuntun agar semua tetap berjalan bersama Kristus yang adalah jalan kebenaran dan hidup. Bagi Rasul Paulus, ajaran yang disampaikannya menjadi sia-sia kalau tidak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari pengikut Yesus Kristus. Makanya, setelah Paulus menguraikan ajaran-ajaran Kristiani di bagian pertama suratnya pasal 1 ayat 1 sampai 5 ayat 12, kemudian dia melanjutkan dengan uraian tentang hal-hal yang harus dilakukan umat Kristen sehubungan dengan ajaran yang disampaikannya itu. Pasal 5 ayat 13 sampai 6 ayat 18. Paulus sangat menyadari bahwa dalam menerapkan ajaran Yesus yang disampaikan Paulus dalam kehidupan sehari-hari, bisa saja orang jatuh lagi ke dalam dosa atau melakukan pelanggaran, lalu menimbulkan masalah dalam kehidupan jemaat. Terlebih karena datangnya pengajar-pengajar sesat ke jemaat Galatia, atau karena Kristen mantan pengikut agama Yahudi belum tahu pasti bagaimana menjadi Kristen yang benar, tetapi lebih tahu bagaimana menjadi orang Yahudi yang benar, walaupun dia sudah menjadi Kristen. Untuk menuntun pelaku pelanggaran ke jalan yang benar, nasihat Paulus dalam Galatia 6 ayat 1 sungguh sangat tepat dan perlu dilaksanakan. Jemaat janganlah serta-merta mengucilkan
orang yang melakukan pelanggaran itu dari persekutuan jemaat atau memperlakukan orang itu sebagai telah berada di luar jemaat dan tidak perlu lagi berkomunikasi dengannya. Tetapi Paulus ingin agar jemaat menerapkan ajaran Yesus Kristus dalam Matius 18 ayat 15 sampai 20. Kamu yang rohani harus segera mengambil perannya untuk memimpin pelaku pelanggaran itu kembali ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut. Orang yang rohani itu memulai perannya dengan bicara empat mata. Kalau pelaku pelanggaran itu langsung mau kembali ke jalan yang benar, maka selesailah masalahnya. Kalau dia masih nakal, barulah diminta bantuan 2 atau 3 orang untuk menasehatinya. Kalau dia masih terus ngotot dalam pelanggarannya, barulah masalah itu disampaikan kepada jemaat. Senjata utama yang harus digunakan orang Kristen atau orang-orang rohani dalam menuntun pelaku pelanggaran itu ke jalan yang benar adalah roh lemah lembut. Lemah lembut dalam bahasa Yunani katakan prautetos. Yesus mengajarkan bahwa orang lemah lembut dalam bahasa Yunani prais akan memiliki bumi, Matius 5 ayat 5. Kata prautetos sama dengan prais. Sekeras apapun hati seorang pelaku pelanggaran pasti dapat dikalahkan atau dilelehkan dengan kelemah lembutan seperti tetesan-tetesan air yang bisa melelehkan batu. Ciri-ciri orang-orang rohani atau pneumatikoi adalah kelemah lembutan seperti Yesus Kristus. Melakukan kelemah lembutan inilah yang sering menjadi kelemahan kita orang Kristen Batak. Sebab masih sering terjadi bahwa seorang pelaku pelanggaran bukan dibelas kasihani, melainkan ditimpakan hukuman-hukuman berupa cibiran-cibiran, bahkan seberat hukuman mati berupa pembunuhan karakter yang akhirnya membuat pelaku pelanggaran itu hancur lebur dan keluar dari korpus Kristianum. Biar begitu. Dengan demikian, orang Kristen Batak gagal menjaga diri mereka supaya mereka juga jangan kena pencobaan. Kalau pendapat ini benar, Kristen Batak masih harus terus-menerus memperbaiki sikap dan perbuatan penggembalaannya, sehingga orang yang melakukan pelanggaran dimungkinkan dapat kembali merasa at home berjemaat di jemaat yang aturannya pernah dia langgar. Coba bayangkan banyaknya sekte-sekte sekarang ini oleh karena sulitnya orang-orang rohani membimbing orang-orang pelaku pelanggaran. Bahkan hukuman-hukuman yang ditimpakan sehingga keluar dari sekte induk. Kita harus rubah itu. Yang kedua, Bapak Ibu, yang perlu kita renungkan, bertolong-tolongan menanggung beban. Yesus mengajarkan agar semua yang letih, lesu, dan berbeban berat datang kepadanya agar mereka diberi kelegaan. Yesus mengajak para pengikutnya agar memikul kuk yang dipasangkan oleh Yesus kepada mereka dan supaya mereka belajar dari Yesus, karena Yesus itu lemah lembut dan rendah hati dan jiwa mereka pasti akan mendapat ketenangan. Demikian Yesus Matius 11 ayat 28 sampai 29. Tetapi Yesus memberi kelegaan melalui kesediaan para pengikut Yesus saling bertolong-tolongan. Tidak ada pertolongan Tuhan tanpa adanya pertolongan dari sesama pengikut Yesus Kristus. Bertolong-tolongan adalah melakukan apa yang hendak dilakukan oleh Tuhan kepada para pengikutnya. Bertolong-tolongan adalah penampakan daripada kasih atau pemenuhan hukum kasih, hukum Kristus, sedangkan Tuhan itu adalah kasih. Bertolong-tolongan merupakan perbuatan timbal balik di antara dua orang atau lebih. Bertolong-tolongan terjadi karena ada kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi. Dan kebutuhan itu terpenuhi kalau saudara seiman memberikannya.
Tanpa tindakan saling memberi itu tidak akan terjadi perbuatan bertolong-tolongan. Kalau ikut dalam praktek bertolong-tolongan, itulah yang membuat dirinya punya arti bagi sesamanya. Sebenarnya, satu jemaat adalah kumpulan orang yang bertekad untuk bertolong-tolongan. Tekad itulah yang mendorong jemaat mengadakan aksi-aksi sosial atau aksi-aksi diakonial, dan untuk itu diadakan pengumpulan-pengumpulan dana dengan berbagai metode, misalnya kolekte, persembahan, sumbangan, basar, dan lain-lain. Kalau ada anggota jemaat menyangka dirinya sudah punya arti, padahal dia tidak berbuat apa-apa, dia menipu dirinya sendiri. Sama seperti setiap bagian dari tubuh harus dialiri darah, barulah dapat dikatakan bagian tubuh itu sehat. Demikian setiap anggota jemaat harus dialiri semangat dan perbuatan bertolong-tolongan, barulah dapat dikatakan anggota jemaat itu sebagai bagian dari tubuh Kristus yang berarti, berguna, dan hidup berjalan di jalan Tuhan dan dalam kebenaran. Huria yang ingin maju dalam pelayanan dan pengembangan harus cepat dan tepat melaksanakan sentralisasi keuangan, bukan hanya sentralisasi penggajian, sebagai sarana untuk bertolong-tolongan memajukan jemaat dimanapun berada. Jemaat kaya di kota dapat menolong jemaat terpencil di hutan sana. Semua itu dijalankan dalam rangka memenuhi hukum Kristus, yakni hukum kasih. Dalam hal bertolong-tolongan untuk menanggulangi dan mengatasi masalah-masalah kehidupan sehari-hari, tidak perlu lagi dipaparkan di sini. Semua kita tahu betapa indahnya hidup ini apabila keluarga yang bertetangga, pengikut Yesus, bisa saling memberi untuk kebutuhan mereka sehari-hari. Sangat indah apabila ada saudara seiman yang terus rela mengulurkan bantuannya, meminjamkan, apalagi memberikan uangnya untuk mengatasi pembayaran uang kuliah anak kita yang harus sekarang dibayarkan misalnya, atau untuk mengadai kebutuhan dapur yang sudah sangat kandas, dan banyak lagi hal-hal lain. Tetapi bentuk-bentuk lain untuk praktek bertolong-tolongan itu harus dipahami dan turut dilakukan oleh para pengikut Yesus Kristus. Misalnya, membayar pajak secara jujur adalah cara warga negara dengan bantuan aparatur pemerintah yang jujur tanpa korupsi untuk saling bertolong-tolongan. Dengan pajak yang dikumpulkan, pemerintah dapat mengatur bantuan sembako atau perumahan bagi keluarga-keluarga miskin atau pengangguran. Dengan adanya investasi dari kalangan warga negara, investor dan pemerintah dapat membuka lapangan kerja bagi pengangguran sehingga mereka mendapat nafkah. Dengan kepatuhan menjadi anggota BPJS dan segala kewajibannya, itu berarti warga negara saling bertolong-tolongan tanpa membedakan agama atau dan lain-lain, mengusahakan kesehatan seluruh warga negara, baik anak-anak dan dewasa. Sebenarnya menabung di bank dalam negeri juga merupakan kesediaan bertolong-tolongan membangun negeri. Makanya dianjurkan agar uang penduduk negeri, terutama uang para konglomerat itu, jangan disimpan di luar negeri. Konglomerat yang menyimpan uangnya di bank di luar negeri dapat terhitung sebagai pengkhianat bangsa dalam usaha saling bertolong-tolongan membangun bangsa ini. Masih dalam penelitian apakah praktek marsi jule-jule merupakan suatu usaha bertolong-tolongan. Sebenarnya adanya kredit union atau kredit union modifikasi bertujuan untuk mendorong warga masyarakat bertolong-tolongan. Sangat disayangkan masyarakat kita banyak yang tidak berlaku jujur dalam menjadi anggota dan pengurus CU atau CUM, sehingga trust, sikap percaya untuk bertolong-tolongan di kalangan masyarakat kita menjadi ambruk. Negara bisa maju kalau masyarakat atau warganya sadar
betapa pentingnya memajukan sarana pertolong-tolongan ini dengan sebaik-baiknya dan bersih dari korupsi dan pengkhianatan. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri dalam hal semuanya itu. Kata Paulus, tiap-tiap orang tidak punya alasan untuk memegahkan diri, tetapi memegahkan Tuhan. Hal yang ketiga yang perlu kita renungkan Bapak Ibu, adalah praktik bertolong-tolongan juga apabila yang menerima pengajaran dalam firman membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Dalam hal ini, yang mendapat pengajaran dan yang memberi pengajaran harus berjalan di jalan yang benar dan tidak boleh ada penyesatan atau kesesatan. Artinya, tidak boleh ada penyangkalan dan penolakan. Yang mendapat pengajaran adalah sesat apabila menyangkal tanggung jawabnya memberi kepada yang mengajarnya, dan yang mengajar pun juga sesat kalau mengatakan bahwa yang diajarnya tidak perlu berbagi miliknya kepada pengajarnya. Yang diajar dan yang mengajar saling membutuhkan, dan itulah yang benar. Lain dari itu berarti mempermainkan Tuhan, dan Tuhan tidak mau dipermainkan. Mengajar itu adalah menaburkan sesuatu kepada yang diajar. Kalau pengajaran dalam firman yang dilakukan, itu berarti pengajaran itu merupakan tindakan menabur dalam roh. Yang akan dituainya kelak adalah hidup yang kekal dari roh itu. Yang menabur dalam daging adalah orang-orang yang mencari keuntungan diri sendiri dari pekerjaannya mengajar atau pekerjaan menabur sesuatu kepada yang diajarnya. Hasilnya adalah kebinasaan dari dagingnya itu. Sebab apa yang berupa kedagingan pasti akan binasa, dan kedagingan tidak mengandung kekekalan. Walaupun ada hasil taburan dalam daging itu, tapi hasilnya itu selalu bersifat sementara. Sebab kalau dunia lenyap, maka semua niat dan hasil kedagingan akan lenyap juga atau binasa. Di sini Paulus mengatakan, karena apa yang ditabur orang itu yang akan dituainya, Galatia 6 ayat 7b. Itu semacam apa yang sering disebut tabur tuai. Siapa menabur angin, maka dia akan menuai badai, kata orang. Siapa menabur benih kebencian kepada anak-anaknya, maka dia akan menuai tindakan-tindakan kriminal yang akan dilakukan anak-anaknya. Siapa menabur benih kejahatan atas nama agama atau budaya di tengah masyarakat, maka masyarakatnya akan menuai penghalalan tindakan brutalisme, radikalisme, dan terorisme. Siapa menabur benih kasih, maka dia akan menuai damai sejahtera dan kedamaian dalam kehidupannya, bahkan dalam masyarakat. Siapa menabur benih investasi atau modal, dia akan menuai keuntungan yang berlipat ganda. Siapa yang menabur benih kekompakan, dia akan jauh dari tindakan rasialisme, diskriminasi, pembeda-bedaan, dan akan menemukan atau mengalami kehidupan yang integratif dan inklusif. Siapa menabur benih firman seperti biji sesawi yang hidup, dia akan menuai pohon sesawi yang rindang, tempat berbagai macam burung dapat bersarang. Tuhan telah menabur benih keselamatan di dunia. Dia akan menuai kita bersama bermiliar-miliar umat manusia. Mari kita nantikan Tuhan datang menuai. Yang keempat, Bapak Ibu Saudara, kita renungkan. Bersama kita Tuhan akan menuai buah dari perbuatan-perbuatan kita yang baik. Paulus mengajak kita supaya pengikut Yesus Kristus agar tidak jemu-jemu berbuat baik, dan kita berbuat baik kepada semua orang, bukan kepada sebagian orang. Walaupun perbuatan baik Kristiani merupakan buah keselamatan yang kita alami bukan untuk mencari keselamatan, tidak sama nilainya dengan amal saleh bagi penganut agama lain, yakni ikut menentukan yang berbuat baik selamat atau tidak. Pengikut Yesus Kristus wajib melakukan yang baik bagi semua orang. Berbeda dengan ajaran-ajaran agama-agama yang lain yang menganjurkan diskriminasi dan pembeda-bedaan orang, ajaran Kristen menghapus
segala macam diskriminasi dan pembeda-bedaan di kalangan manusia. Diskriminasi atas dasar makanan halal haram ditiadakan. Tidak ada lagi parsubang dan sipanganon dari hasubakon. Tidak ada lagi pengharam-haram itu dan makanan yang haram. Yang penting makan makanan sehat. Pembeda-bedaan manusia atas dasar kafir dan saudara seiman juga dihapuskan. Atas dasar pembedaan warna kulit, kebangsaan, kepemilikan, kaya miskin, atas dasar pembedaan ideologi, aliran politik, latar belakang sosial, budaya, agama, tingkat pengetahuan dan keterampilan, diskriminasi dan pembeda-bedaan manusia ditiadakan. Semua manusia sama di hadapan umat Kristen, dan setiap ada kesempatan, orang Kristen wajib melakukan yang baik kepada mereka semua. Paulus mengatakan agar perbuatan baik itu diterutamakan kepada kawan kita seiman. Tujuan Paulus bukan hendak mendukung diskriminasi, melainkan supaya umat Kristen terlebih dahulu saling menguatkan atau saling memampukan, sehingga umat Kristen itu dapat bersama-sama melakukan perbuatan baik kepada semua orang. Mengapa orang Kristen diajak agar tidak jemu-jemu dan tidak boleh lengah atau menjadi lemah dalam berbuat baik? Karena semua umat manusia dan dunia ini membutuhkan perbuatan baik di sepanjang waktu. Masa depan dunia tergantung kepada kesediaan umat Kristen berbuat baik. Orang Kristen tidak perlu menunggu orang atau kelompok lain terlebih dahulu berbuat baik, sehingga kehidupan di dunia tetap dalam keadaan baik. Orang Kristen terpanggil mendahului mereka berbuat yang baik, sehingga dunia sepanjang waktu dalam keadaan baik. Hidup orang Kristen adalah kesempatan berbuat baik. Perbuatan baik orang Kristen bukan hendak mencari pahala dari Tuhan atau agar dipuji-puji oleh Tuhan, walaupun Tuhan tidak bisa dilarang untuk memuji orang Kristen yang berbuat baik, seperti dalam Lukas 19 ayat 17. Adalah sangat memalukan bagi kekristenan apabila ternyata dari antara para narapidana di lembaga pemasyarakatan lebih banyak orang Kristen, bukan lebih banyak orang yang bertobat menjadi Kristen. Mungkin ada orang Kristen yang hanya tahu makan dan minum karena tidak ada kerjanya, dan dia sudah terhitung berbuat baik kalau dia tidak melakukan kejahatan, misalnya tidak membunuh, tidak melakukan kriminalitas, tidak mencuri, tidak merampok, tidak mencopet, tidak berzina, tidak berdusta, tidak menginginkan harta orang lain, tidak korupsi, tidak menyalahgunakan narkoba, tidak menipu, dan tidak melakukan perbuatan jahat lainnya. Agar semua pengikut Yesus Kristus mampu berbuat baik, mereka harus sehat jasmani, sehat mental, dan sehat rohani. Untuk mendapat kesehatan yang demikian, umat Kristen harus saling bertolong-tolongan. Dengan demikian berkat Tuhan akan berkelimpahan bagi mereka, bagi semua pengikut Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam Yesus Kristus, Engkau mengajar kami untuk mempraktikkan kasih itu dalam tindakan saling bertolong-tolongan dan mampu saling menuntun agar apabila ada kami yang jatuh melakukan pelanggaran, kembali kepada jalan-Mu yang benar, karena Engkaulah jalan kebenaran dan hidup, ya Tuhan Yesus Kristus. Berkatilah semua mata pencaharian umat-Mu ya Tuhan, berlimpah-limpah, sehingga mereka semakin mengenal Engkau dan ada yang harus, yang bisa dilakukan mereka atau disediakan mereka untuk menolong orang lain. Karena tidak mungkinlah seorang menolong orang lain kalau tidak mempunyai apa-apa ya Tuhan. Oleh karena itu limpahilah setiap orang Kristen, setiap keluarga Kristen, agar mereka mempunyai banyak kekayaan yang daripada-Mu, sehingga dimampukan untuk menolong orang lain.
Berikan hikmat yang daripadamu kepada setiap pengikutmu yang setia itu, agar dengan hikmat yang dimilikinya, dia mampu menolong orang lain dan saling bertolong-tolongan. Kiranya damai sejahtera yang daripadamu lah yang selalu dapat dinikmati oleh umatmu di setiap jemaat-jemaatmu di berbagai denominasi ini. Dalam Yesus Kristus yang pernahkanlah doa kami dan kabulkanlah oleh karena kasih-Mu. Amin.